Selamat pagi teman-teman dan Mister. Saya Hans dari kelas 7C. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat bernama Malin Kundang. Malin Kundang, cerita rakyat Sumatera Barat. Suatu hari, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang. Dia hidup bersama ayahnya dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa tepi pantai yang sepi, karena kelebihan penduduknya merantau. Di sana, tanahnya gersang dan ikan pun tidak banyak. Malin sangat suka bermain. Pekerjaan tiap harinya dia adalah mengejar salah satu ayam peliharaan ayahnya. Dan jika Malin berhasil menangkap ayam peliharaannya, dia akan menyiksa ayam itu. Suatu hari, ayahnya Malin ingin merantau. Dia berkata bahwa negeri sebelah sangat kaya dan sangat gampang untuk mencari uang. Setelah pamit dengan keluarganya, bapaknya Malin pun naik ke kapal bersama penduduk lain yang ingin merantau dan pergi ke negeri sebelah. Berhari-hari pun lewat dan tidak ada kabar dari ayah Malin. Ibunya Malin pun bekerja lebih keras untuk mencukupi mereka berdua. Apapun itu, Malin pekerjaannya tiap hari masih saja mengejar ayam peliharaannya. Suatu hari, waktu Malin sedang mengejar ayam peliharaannya, kakinya tidak sengaja tersandung batu. Dia pun jatuh keras. Jatuhnya saking kerasnya, ada luka besar di tangannya yang mengeluarkan darah. Ibunya Malin pun langsung mengobati lukanya Malin. Dengan baik hati, dia mengobati lukanya Malin dan berkata bahwa lukanya akan cepat sembuh. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Waktu pun bergerak sangat cepat. Sekarang Malin adalah dewasa muda yang kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa sepi itu dan ingin merantau seperti ayahnya. Ia pun meminta izin kepada ibunya untuk merantau. Setelah mendengar ini, ibunya pun sedih karena ia takut Malin tidak akan kembali seperti ayahnya. Ibunya pun berkata, "Malin, aku takut kamu tidak kembali seperti ayahku. Jika kau tidak kembali, ibu hidup dengan siapa?" Malin pun berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Waktu aku kaya, aku berjanji untuk menjemput ibu." Malin pun menyelinap ke kapal dan bersembunyi di sebuah peti. Waktu berlayar, kapal itu dirampok oleh bajak laut. Bajak lautnya pun membunuh semua orang yang ada di kapal itu dan mencuri semua harta yang ada di kapal itu.
Malin selamat karena ia bersembunyi dalam peti itu. Waktu dia keluar, walaupun dia lelah, dia melihat tepi pantai yang ada desa yang kaya. Dia menyadar bahwa dia telah sampai di negeri sebelah. Malin berkata, "Aku akan mengadu nasib." Malin bekerja keras setiap hari dengan satu tujuan di dalam pikirannya, yaitu menjadi kaya. Dan pekerja kerasnya berhasil. Ia pun menjadi kaya, punya banyak kali kapal dan harta. Malin berkata, "Aku kaya." Suatu hari, Malin berlayar ke tempat desa lahirnya. Berita Malin sudah kaya pun sampai telinga ibunya. Ibunya melihat kapal Malin dan sangat percaya itu adalah Malin yang ada di kapal itu. Waktu Malin turun dari kapalnya, ibunya pun langsung berlari ke Malin dan memanggil namanya, karena sudah lama Malin tidak kembali. Malin melihat ibu itu yang berlari ke dia yang pakai baju yang kotor itu. Malin gelisah dan tidak mau istrinya mengetahui dia dari keluarga yang miskin. Jadi, waktu istrinya bertanya kepada Malin, "Apakah itu benar ibumu?" Malin pun berkata, "Tidak, paling itu hanya pengemis yang meminta uang." Setelah mendengar itu, ibunya Malin pun menangis. Dia memohon Malin untuk mengingat bahwa ia benar ibunya. Tapi Malin menolak dan menjawab bahwa ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibunya berkata, ada luka di tangan Malin yang hanya dia tahu ada di situ. Malin menjadi marah dan menyuruh untuk pengawalnya mengusir ibunya. Beberapa saat kemudian, ia berdoa kepada Tuhan bahwa jika itu benar anakku, kukutuk dia jadi batu. Petir pun menyambar, tapi langit masih cerah. Tak lama kemudian, Malin merasa aneh di tubuhnya. Ia merasa kaku. Ia langsung bersujud dan mencium tanah. Ia mengetahui bahwa ibunya telah mengutuk dia. Tapi sudah terlambat. Tidak lama kemudian, tubuhnya pun menjadi batu. Nah, teman-teman, cerita ini memiliki pesan moral, yaitu kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita, karena mereka yang membuat kita seperti orang kita sekarang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.